Anak-anakku yang luar biasa, selamat berjumpa kembali dengan Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang revolusi bumi. Kalau pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang rotasi bumi, sekarang revolusi bumi. Nah, anak-anak, revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari. Ya, jadi kalau rotasi kemarin berputar pada porosnya, nah kalau revolusi ini adalah mengelilingi, nah, atau bahasa Jawanya ngubengi, mubeng gitu ya, mengelilingi matahari, ngubengi matahari. Perlu kalian ketahui bahwa satu kali mengelilingi matahari, bumi itu memerlukan waktu 365 seperempat hari atau 1 tahun. Jadi kalian perlu ketahui bahwa 1 tahun itu sebenarnya tidak 365 hari, tidak 366 hari, tetapi 365 seperempat hari. Loh Pak, lah di tanggalan kok tidak ada yang tanggal seperempat? Pasti akan muncul pertanyaan seperti itu kan? Nah, ini kalau kalian mencermati tanggalan itu, kalender ada kan, kadang bulan Februari itu ada yang sampai 29, tetapi ada yang cuman 28. Nah, itu karena ada inilah 365 seperempat hari inilah yang menyebabkan bulan Februari muncul 28 hari dan kadangkala muncul 29 hari. Tapi yang sering muncul adalah yang 28 hari anak-anak. Karena apa? Yang 29 hari ya, yang sering muncul kan yang 28 hari kan. Yang 29 hari itu munculnya 4 tahun sekali, atau itulah yang disebut dengan tahun kabisat, yaitu tahun yang bisa dibagi 4. Nah, apabila tahunnya bisa dibagi 4, maka kalender atau tanggalan pada bulan Februari itu jumlah harinya 29. Tapi kalau tahunnya tidak bisa dibagi 4, contohnya tahun ini, yaitu tahun 2021, itu tahunnya kan tidak bisa dibagi 4, maka bulan Februari atau bulan ini itu harinya hanya sampai 28. Itu ya anak-anak. Nah, itu sebagai pengetahuan tambahan, yaitu tentang kalender Masehi. Tapi nanti di bab lain kita akan membahas tentang ini. Nah, anak-anak, sumbu bumi itu miring dengan sudut 23,5 derajat. Jadi tidak jejak ke atas gitu ya, tidak tegak ke atas maksudnya, ya, jadi agak miring. Nah, tapi untuk revolusi bumi gerakannya bagaimana? Kita lihat gambar di sebelah. Nah, inilah yang dimaksud dengan revolusi bumi, yaitu gerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi mataharinya diam, ya. Sejak kemarin kan mataharinya juga diam, karena ada rotasi kemarin, terus seolah-olah bergerak dari timur ke barat, ya, ada gerak semu. Ini nanti juga ada gerak semu, tapi gerak semu tahunan matahari namanya, bukan harian matahari, karena yang dibahas adalah revolusi. Jadi gerakan revolusi itu adalah ini, bumi mengelilingi matahari, dan ini terus berjalan. Nah, 1 kali keliling itu waktu yang dibutuhkan adalah 365 seperempat hari. Oke anak-anak, kita lanjut. Akibat revolusi bumi tadi, yang pertama adalah perubahan musim. Nah, di daerah belahan utara dan selatan, ya, di daerah belahan utara dan selatan bumi itu terdapat 4 musim, yaitu semi, panas, gugur, dan dingin. Nah, jadi kalau kalian pergi ke belahan utara atau ke belahan selatan bumi, maka di sana dalam 1 tahun itu ada 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Sedangkan untuk daerah di sekitar garis khatulistiwa, nah termasuk Indonesia kan juga di sekitar garis khatulistiwa, tidak mengalami 4 musim, tetapi hanya mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Nah anak-anak, untuk yang 4 musim kita lihat di gambar ya. Nah, di Al-Qasmu juga ada di halaman 27. Berawal dari tanggal 21 Maret. Nah, 21 Maret ini sampai ke bulan Juni, 21 Juni
ini belahan utara mengalami musim semi, sedangkan belahan bumi bagian selatan mengalami musim gugur. Jadi yang atas ini yang utara, yang bawah yang selatan. Oke. Terus bumi berjalan ke sini kan. Ini mataharinya ya yang di tengah ya. Mengelilingi matahari sampai di sini sampai 21 Juni. Nah, terus dia berjalan sampai 23 Desember, berarti sampai sini. Ini sudah berubah lagi. Yang utara menjadi musim panas, yang selatan menjadi musim dingin. Nah, terus buminya berputar berjalan lagi sampai di sini sampai 23 September. 23 September sampai 22 Desember ini yang utara mengalami musim gugur, sedangkan yang selatan mengalami musim semi. Oke. Nah, terus berikutnya lagi masih dari 22 Desember berjalan ke 21 Maret atau kembali ke titik awal lagi, yang utara mengalami musim dingin, yang selatan mengalami musim panas. Gimana anak? Nah, yang saya katakan tadi bahwa poros bumi itu tidak tegak berdirinya ini anak-anak. Jadi dia itu condong. Ya. Dia miring. Miringnya 23,5 derajat. Nah, miring kan? Ya, miring, tidak ada yang tegak. Karena memang kutub bumi itu tidak tegak ke atas tapi miring. Nah, akibat revolusi bumi yang kedua adalah gerak semu tahunan matahari. Kalau kemarin di rotasi bumi ada gerak semu harian matahari, kalau di revolusi itu ada gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari adalah gerak seolah-olah matahari berpindah tempat. Nah, padahal kenyataannya matahari itu tidak berpindah tempat. Yang dimaksud di sini tidak berpindah tempat dari timur ke barat anak-anak. Kalau timur ke barat ya terbit terus siang tenggelam ke barat, itu namanya gerak semu harian matahari. Tetapi ini adalah gerak semu tahunan matahari. Kalau tahunan matahari gerakannya seperti apa? Kita lihat pada gambar. Nah, pada tanggal 21 Maret matahari ini persis posisi ada di tengah. Jadi kalau ada di tengah, maksudnya tengah itu gimana? Di garis lintang 0 derajat atau garis khatulistiwa. Nah, kalau pada tanggal atau di sekitar bulan Maret, maka matahari itu seolah-olah terbit dan terbenamnya itu persis ada di timur dan tenggelam ada di barat. Tetapi nanti setelah pada bulan Juni, tepatnya tanggal 21, ini matahari akan seolah-olah berpindah tempat. Dia akan terbit itu tetap dari timur, tapi timurnya agak ke utara ya. Timurnya agak ke utara. Nah, terus tenggelamnya juga di barat agak ke utara. Nah, terus nanti kalau sudah tanggal 23 September, dia kembali lagi ke garis khatulistiwa. Sehingga terbitnya juga persis dari timur, terbenam juga persis di barat. Nanti kalau sudah pada bulan Desember, tepatnya tanggal 22, dia akan beralih posisi, yaitu seolah-olah terbitnya itu dari timur tapi agak ke selatan. Nah, terbenamnya juga ke barat tetapi agak ke selatan, sampai kembali lagi ke 21 Maret seperti ini. Jadi setiap tahun matahari itu berpindah, tapi pindahnya bukan yang dari timur ke barat. Kalau itu gerak semu harian, ini kalau gerak semu tahunan itu pindahnya agak ke utara ya, terus kembali lagi ke tengah, terus agak ke selatan, kembali lagi ke tengah. Itulah akibat revolusi bumi yang kedua. Yang ketiga anak-anak adalah perubahan lamanya waktu siang dan malam. Nah, perbedaan lamanya waktu siang dan malam akan terjadi di daerah belahan bumi utara dan selatan. Hal ini disebabkan juga oleh sumbu bumi yang memiliki kemiringan 23,5 derajat. Nah, tetapi untuk daerah kita, yaitu sekitar khatulistiwa, peristiwa ini tidak begitu terasa. Antara siang dan malam itu lamanya hampir sama kalau di daerah khatulistiwa, yaitu 12 jam. Siang 12 jam, malam juga 12 jam. Tetapi kalau di daerah belahan utara dan belahan selatan itu tidak sama ya. Jadi tidak sama. Ada perbedaan waktu yang
sangat mencolok. Nah, ini loh anak-anak. Nah, ketika matahari ada di sebelah sini ya. Nah, dia sebenarnya mataharinya yang tidak bergerak, tetapi buminya yang bergerak. Ketika matahari di sebelah sini, maka yang menerima panas lebih lama adalah di kutub selatan atau belahan selatan. Sedangkan yang belahan utara sedikit menerima matahari. Maka lama siangnya yang ada di selatan ini lebih lama daripada yang di utara. Sebagai gambaran seperti itu ya. Jadi hari dengan jumlah siang terbanyak itu jatuh pada hari terpanjang musim panas, yaitu pada tanggal 21 Juni di belahan bumi utara dan 22 Desember di belahan bumi selatan. Itu adalah siang terpanjang ya. Dan dengan siang tersingkat jatuh pada puncak musim dingin ketika malam berlangsung paling lama, yaitu peristiwa ini terjadi pada tanggal 22 Desember di belahan bumi utara dan 21 Juni di belahan bumi selatan. Sementara itu 2 kali setahun tepat di antara puncak musim panas dan puncak musim dingin mengalami saat titik balik musim gugur dan musim semi di seluruh dunia. Sekitar 21 Maret dan 23 September itu jumlah siang dan malamnya sama. Jadi kalau tanggal 21 Maret sampai dan ya, saya ulang. Sekitar tanggal 21 Maret dan 23 September itu siang dan malamnya di seluruh bumi itu sama. Tetapi kalau di Khatulistiwa kapanpun itu tetap sama. Ya anak-anak, untuk akibat revolusi bumi yang keempat itu adalah terlihatnya rasi bintang yang berbeda-beda. Rasi bintang itu adalah kumpulan beberapa bintang yang berdekatan letaknya dan tampak membentuk pola tertentu yang letaknya tidak berubah. Namun, rasi bintang ini terlihat berbeda dari bulan ke bulan karena adanya revolusi bumi. 1 tahun kan ada 12 bulan kan? Jadi rasi bintang itu akan seolah-olah berubah-ubah ya 12 kali karena bulannya ada 12. Bagaimanakah bentuk rasi bintang ini? Ya, jadi sebenarnya kalian sudah kenal dengan rasi bintang, cuma bentuknya seperti apa toh? Belum tahu kan? Ada Taurus, Aries, dan lain sebagainya sampai dengan Gemini. Nah, ada 12 kan? Nah, bentuknya seperti inilah rasi bintang, atau kalau kalian kenal dengan zodiak bintang ya, bintang kelahiran. Nah, itu kan diambil dari rasi bintang. Oke anak-anak, itu tadi materi hari ini, yaitu tentang revolusi bumi. Semoga kalian paham dan saya ucapkan terima kasih.